Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu Nisa Fahira. Di sini kita akan melanjutkan pembelajaran untuk pertemuan kedua dari materi fluida statis. Adapun indikator pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama mengidentifikasi fakta-fakta yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, kemudian mengidentifikasi prinsip hukum Pascal, mengidentifikasi peristiwa yang berhubungan dengan hukum Archimedes, menerapkan tekanan hidrostatis, hukum Pascal, dan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari, menentukan besar tekanan hidrostatis, hukum Pascal, dan hukum Archimedes pada kehidupan sehari-hari, menentukan besarnya tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari, menentukan besarnya hukum Stokes dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir merancang percobaan fluida statis. Adapun tujuan pembelajarannya, diberikan narasi, siswa mampu mengidentifikasi fakta-fakta yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, diberikan narasi, siswa mampu mengidentifikasi prinsip hukum Pascal, diberikan narasi, siswa mampu mengidentifikasi peristiwa yang berhubungan dengan hukum Archimedes, diberikan pilihan, siswa mampu menerapkan tekanan hidrostatis, hukum Pascal, dan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Diberikan permasalahan, siswa mampu menentukan besar tekanan hidrostatis, hukum Pascal, dan hukum Archimedes pada kehidupan sehari-hari. Diberikan permasalahan, siswa mampu menentukan besarnya tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Diberikan permasalahan, siswa mampu menentukan besarnya hukum Stokes dalam kehidupan sehari-hari. Diberikan pilihan, siswa mampu merancang percobaan fluida statis. Nah, pada pertemuan kali ini, di materi fluida statis yang akan kita pelajari, yang pertama, tegangan permukaan, kemudian kapilaritas, viskositas yang terdiri dari hukum Stokes untuk fluida kental, dan kecepatan termal. Tegangan permukaan. Tegangan permukaan didefinisikan sebagai besarnya gaya tiap satu satuan panjang pada permukaan zat cair, yang dilambangkan dengan gamma sama dengan F per D. Jika D sama dengan 2L, maka gamma adalah F per 2L, di mana gamma merupakan tegangan permukaan, F adalah gaya muka pada atau menyinggung permukaan zat cair, dan L adalah panjang permukaan zat cair. Kemudian, kapilaritas. Kapilaritas adalah gejala turun atau naiknya zat cair dalam pipa kapiler. Dalam keadaan setimbang, gaya oleh berat zat yang terangkat setinggi Y akan diperoleh Y sama dengan 2 gamma cos theta per Ru GR, di mana Y adalah kenaikan atau penurunan zat cair, gamma adalah tegangan permukaan zat, theta adalah sudut kontak, Ru adalah massa jenis zat cair, G adalah percepatan gravitasi, dan R adalah jari-jari pipa kapiler. Peristiwa kapilaritas ini contohnya seperti pada sumbu kompor, di mana minyak kan dapat naik ke atas atau terserap oleh sumbu kompor. Itu adalah peristiwa kapilaritas. Selanjutnya adalah viskositas. Viskositas adalah ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Viskositas zat cair dapat ditentukan secara kuantitatif dengan besaran yang disebut koefisien viskositas. Faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas yang pertama yaitu fluida yang digunakan, yang kedua luas penampangnya, yang ketiga objek yang digunakan, dan yang terakhir yaitu temperatur. Hukum Stokes. Nah, bunyi dari hukum Stokes itu sendiri, bila sebuah bola bergerak dalam suatu fluida yang diam, maka terhadap bola itu akan bekerja gaya gesek dalam bentuk gaya gesekan yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda tersebut. Yang mana gaya Stokes atau Fs sama dengan 6pi eta RV, di mana Fs adalah gaya gesekan Stokes, eta adalah koefisien viskositasnya, R adalah jari-jari, dan V adalah kecepatan bola. Kecepatan terminal. Dimisalkan mempunyai sebuah kelereng. Lalu kelereng tersebut dijatuhkan di dalam sebuah fluida. Kelereng tersebut di dalam fluida akan semakin membesar sampai mencapai kecepatan maksimal yang nilainya tetap. Hal ini disebut kecepatan terminal. Nah, di sini ada sebuah gambar
anggaplah di sini ada sebuah kelereng yang kita jatuhkan ke dalam sebuah zat cair. Nah, kelereng tersebut kan mempunyai gaya berat yang arahnya ke bawah. Kemudian pada kelereng ini bekerja gaya apung atau gaya angkat yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya materi hukum Archimedes, yang arahnya adalah ke atas gaya apungnya. Nah, sebenarnya pada bola ini atau kelereng ini sendiri itu ada yang namanya gaya kecepatan gaya Stokes atau gaya gesek Stokes yang arahnya ke atas. Nah, ini adalah gaya-gaya yang bekerja. Yang pertama gaya berat, nilainya W sama dengan M dikali G. Sedangkan gaya apung berdasarkan hukum Archimedes, rumusnya adalah FA sama dengan Ru fluida dikali G dikali volume benda yang tercelup dalam fluida. Dan gaya hambatan atau gaya gesekan Stokesnya adalah 6pi eta RV. Adapun nilai atau persamaan untuk kecepatan terminal sendiri, Vt sama dengan 2/9 R kuadrat G per eta. Ru B dikurangi Ru F, di mana Vt adalah kecepatan terminal, R adalah jari-jari bola, G adalah percepatan gravitasi, eta adalah koefisien viskositas, Ru B adalah massa jenis benda, dan Ru F adalah massa jenis fluida. Oke, selanjutnya kita akan coba di sini ada sebuah contoh soal. Sebatang kawat dibengkokkan seperti huruf U. Kemudian kawat kecil AB bermassa 0,4 gram dipasang dalam kawat tersebut. Kemudian kawat ini dicelupkan dalam lapisan sabun dan diangkat vertikal sehingga terbentang satu lapisan sabun. Kawat AB mengalami gaya tarik ke atas. Agar terjadi keseimbangan, maka kawat kecil AB digantung beban bermassa 0,3 gram. Jika panjang kawat AB 10 cm dan gravitasinya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, maka besar tegangan permukaan lapisan sabun tersebut adalah, seperti penjelasan ibu sebelumnya. Untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, yang pertama kita harus menuliskan variabel-variabel yang diketahui, yaitu massa kawat atau MK sebesar 0,4 gram, massa beban atau MB 0,3 gram, percepatan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat, dan panjang kawatnya adalah 10 cm. Setelah menuliskan variabel yang diketahui, kita tuliskan variabel yang ditanyakan, yaitu tegangan permukaan lapisan sabun atau gamanya. Nah, jawab. Pada proses pengerjaan atau dalam proses pengoperasiannya, kita tuliskan persamaan yang kita gunakan, kemudian kita masukkan angka-angkanya atau nilai-nilai dari persamaan-persamaan tersebut sehingga didapatkan gamma sama dengan 3,43 kali 10 pangkat min 2 Newton per meter. Nah, setelah mendapatkan hasil perhitungan, kita tuliskan kesimpulan hasil jawabannya dalam sebuah kalimat. Jadi, besar tegangan permukaan lapisan sabun adalah 3,43 dikali 10 pangkat minus 2 Newton per meter. Kemudian, untuk contoh soal yang kedua, diketahui kelereng berjari-jari 0,5 kali 10 pangkat min 2 meter dijatuhkan ke dalam dua buah wadah plastik. Yang satu berisi oli dan yang satu lagi berisi air, seperti pada gambar. Jika koefisien viskositas oli sebesar 0,03 Pa atau Pascal dan koefisien viskositas air sebesar 0,001 Pascal, kelereng dianggap memiliki kelajuan yang sama, yaitu sebesar 5pi-1 m per s. Maka pada cairan manakah gaya gesek yang lebih besar? Yang pertama kita tuliskan variabel yang diketahui, yaitu jari-jari kelereng, koefisien kekentalan dari oli dan air, lalu kecepatan kelereng. Yang ditanyakan adalah gaya gesek mana yang lebih besar. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita menggunakan persamaan pada hukum Stokes tadi. F sama dengan 6pi eta RV. Nah, untuk gaya gesek pada air, persamaannya kita masukkan nilainya atau angka-angkanya. Kemudian untuk gaya gesek pada oli menggunakan persamaan yang sama, kita masukkan nilainya sehingga diperoleh gaya gesekan pada masing-masing cairan. Setelah kita melihat angkanya, kita membuat kesimpulan. Jadi, gaya gesek kelereng paling besar itu terjadi pada oli,
yaitu sebesar 0,0045 Newton. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Untuk tugas minggu depan dikumpulkan, tugasnya sama seperti kemarin, membuat rancangan tentang fluida statis. Tapi pada pertemuan kali ini, rancangan percobaannya itu mengenai tentang viskositas dan tegangan permukaan. Mungkin itu saja, salah hilapnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.